Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisha dari kelas SK2B Indralaya. Nah, di sini saya akan menjelaskan serta menjalankan program dari flowchart yang akan saya tampilkan. Nah, di sini kan sudah ada 3 buah flowchart. Yang flowchart dari sebelah kiri ini adalah program fungsi. Flowchart yang di tengah ini adalah program inti, dan flowchart yang di sebelah kanan ini adalah program prosedur. Nah, di sini saya akan menjelaskan program sebelah kanan terlebih dahulu, karena program sebelah kanan ini sesuai dengan program inti. Nah, di sini kan ada ascending sort array. Ascending sort array ini berfungsi sebagai parameter dari integer h pada program yang di tengah. Lalu, lanjut ke intem. Nah, intem ini berfungsi sebagai variabel sebelum diisi dengan nilai. Lalu lanjut ke bawahnya, ada integer i sama dengan array length min 1. Nah, integer i length ini berfungsi sebagai perulangan dari program ini. Integer array length. Length ini berarti panjang dari array, yaitu panjang dari integer h ini. Kan di sini panjangnya itu ada 12 angka. Nah, integer i sama dengan array dikurang 1. Kan jadi integer i sama dengan panjang array dikurang 1. Panjang array ini kan ada 12 angka, berarti 12 dikurang 1. Lalu lanjut ke bawah, ada integer lebih dari 0, atau masuk ke kondisi. Nah, integer tadi kan 11. Nah, apakah 11 ini lebih dari 0? Jika benar, maka masuk ke instruksi selanjutnya, yaitu J sama dengan 0. J sama dengan 0 ini sebagai perulangan kedua. Lalu masuk ke kondisi apakah, ini kan J kurang dari I. Nah, J-nya kan 0. Apakah 0 ini kurang dari 11? Ya, jika iya, maka lanjut ke instruksi selanjutnya. Di sini tuh kita buat seperti if. Ini. Jadi kan integer tadi ada 12. Lalu masuk ke yang ini tadi. 12 dikurang 1 kan? Sehingga jadi 11. J-nya sama dengan 0. Lalu masuk integer J array pada indeks ke 0. Indeks ke 0 itu adalah 3, yang ini. Ini indeks ke 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, array pada indeks ketiga, array pada indeks ke 0 ini kan adalah 3. Lalu, array J plus 1. J-nya kan 0, 0 plus 1. Maka jadinya array indeks ke 1. Sedangkan indeks ke 1 ini adalah 1. Kita lihat, apakah 3 ini lebih dari 1? Jika iya, maka ia akan tem, seperti menukar tempat. Berarti array pada indeks ke 0 kan adalah 3. Sehingga array pada indeks ke 0 sama diganti menjadi array pada indeks ke 1. Sehingga 3 sama dengan 1. Yang posisi awalnya 3, 1, 7, 9, 5, 4, 7, 8, 10, 6, 2, 5. Sehingga berubah menjadi 1, 3. 7, 9, 5, 4, 7, 8, 10, 6, 2, 5. Kan yang awal posisi awalnya 3,1 berubah menjadi 1,3. Lalu di increment, J sama dengan 1. Nah, array pada indeks ke 1 adalah 3. Di sini. Ini kan posisinya sudah berubah. Jadi indeks ke 1-nya adalah 3. Terus, array pada indeks kedua adalah 7.
Apakah 3 ini lebih dari 7? Salah atau false. Maka posisinya tidak berubah, lalu melakukan increment lagi. J sama dengan 2. Array pada indeks kedua adalah 7. Array indeks ketiga adalah 9. Apakah 7 ini lebih dari 9? Salah. Maka dia akan increment lagi. J sama dengan 3. Array pada indeks ketiga adalah 9. Array pada indeks keempat adalah 5. Apakah 9 ini lebih dari 5? Ya, benar. Maka dia akan ngetem. Sehingga posisinya berubah. Di mana array pada indeks ketiga diganti menjadi array pada indeks keempat. Sehingga 9 sama dengan 5. Array pada indeks keempat itu akan ngetem kembali. Sehingga posisinya berubah. Menjadi 1, 3, 7, 5, 9, 4, 7, 8, 10, 6, 2, 5. Yang posisi awalnya 9 dulu, berubah menjadi 5 terlebih dahulu. Lalu increment lagi, J sama dengan 4. Array pada indeks keempat adalah 9. Array pada indeks kelima adalah 4. Apakah 9 ini lebih dari 4? Ya, maka dia akan ngetem. Array pada indeks keempat itu diganti array pada indeks kelima. Array pada indeks kelima ini akan ngetem, sehingga posisinya berubah menjadi 1, 3, 7, 5, 4, 9, 7, 8, 10, 6, 2, 5. Di mana yang posisi awalnya adalah 9,4 ini atau 9 dulu, sehingga berubah menjadi 4 terlebih dahulu. Lalu increment lagi, J sama dengan 5. Array pada indeks kelima adalah 9, array pada indeks keenam adalah 7. Apakah 9 ini lebih dari 7? Ya. Maka dia akan ngetem lagi, di mana array pada indeks kelima itu diganti dengan array pada indeks keenam. Di mana array pada indeks kelima itu adalah 9, array indeks keenam itu adalah 7, maka posisinya bertukar menjadi 7 terlebih dahulu. Yang posisi semulanya 9, 7, 8 ini berubah menjadi 9, 7, 8. Indeks ke-6 ini berubah menjadi 9. Yang semulanya adalah 7, maka berubah menjadi 9. Lalu increment lagi, J sama dengan 6. Di mana array pada indeks ke-6 ini adalah 9, array pada indeks ke-7 ini adalah 8. Apakah 9 itu lebih dari 8? Ya, maka dia akan ngetem. Di mana array pada indeks ke-6 ini berubah menjadi indeks ke-7. Yang di mana indeks ke-7, indeks ke-6 itu adalah 9, berubah menjadi 8. Nih. Lalu increment lagi, J sama dengan 7. Array pada indeks ke-7 adalah 9, array indeks ke-8 adalah 10. Apakah 9 ini lebih dari 10? Salah. Maka dia akan increment lagi. J sama dengan 8. Array J atau array pada indeks ke-8 ini adalah 10, sedangkan array pada indeks ke-9 adalah 6. Apakah 10 ini lebih dari 6? Ya, benar. Maka dia akan ngetem, di mana array pada indeks ke-8 ditukar menjadi array pada indeks ke-9. Lalu increment lagi, J sama dengan 9. Array pada indeks 9 adalah 10, array pada indeks ke-10 adalah 2. Apakah 10 ini lebih dari 2? Ya, benar. Sehingga dia akan ngetem, di mana posisi akan bertukar. Array pada indeks ke-9 akan ditukar menjadi array pada indeks ke-10, di mana indeks ke-10 ini, indeks ke-9 ini akan
berubah posisi. Lalu increment lagi, J sama dengan 10. Array pada indeks ke-10 sama dengan 10. Array pada indeks ke-11 itu adalah 5. Apakah 10 itu lebih dari 5? Ya, benar. Maka dia akan ngetem. Di mana array pada indeks ke-10 diganti menjadi array pada indeks ke-11. Yang semulanya array indeks 10 itu adalah 10, sehingga berubah menjadi 5. Lalu, kan yang awalnya tadi indeksnya 11 dikurang 1. Ini karena 11 ini kurang dari 11, maka dia akan merefresh lagi menjadi 10. Lalu melakukan perulangan lagi. J sama dengan 0. Nah, array pada indeks ke-0 ini adalah 1. Array pada indeks ke-1 ini adalah 3. Apakah 1 lebih dari 3? Salah. Maka dia akan increment. J sama dengan 1. Array pada indeks ke-1 adalah 3. Array pada indeks kedua adalah 7. Apakah 3 ini lebih dari 7? Salah. Maka akan increment lagi. J sama dengan 2. Array pada indeks kedua adalah 7. Array pada indeks ketiga adalah 5. Apakah 7 ini lebih dari 5? Ya, maka dia akan ngetem. Di mana array pada indeks kedua diganti menjadi array pada indeks ketiga. Yang semula indeks kedua adalah 7 dan indeks ketiga adalah 5, maka akan berubah posisi menjadi array pada indeks kedua itu adalah 3, sedangkan array pada indeks ketiga itu adalah keempat itu adalah 7. Lalu J sama dengan 3. Array pada indeks ketiga ini adalah 7. Array pada indeks keempat ini adalah 4. Apakah 7 ini lebih dari 4? Ya, benar. Maka dia akan ngetem, di mana array pada indeks ketiga ini diganti menjadi array pada indeks keempat. Sehingga posisinya yang semula 1, 3, 5, 7, 4, 7, 8, 9, 6, 2, 5, 10 menjadi 1, 3, 5, 4, 7, 7, 8, 9, 6, 2, 5, 10. Lalu increment lagi, J sama dengan 4. Array pada indeks keempat adalah 7, array pada indeks kelima adalah 7. Apakah 7 ini lebih dari 7? Salah. Maka dia akan increment lagi. J sama dengan 5. Array pada indeks kelima adalah 7. Array pada indeks keenam adalah 8. Apakah 7 ini lebih dari 8? Salah. Maka akan increment lagi. J sama dengan 6. Array pada indeks ke-6 adalah 8. Array pada indeks ke-7 adalah 9. Apakah 8 ini lebih dari 9? Salah. Lalu increment lagi, J sama dengan 7. Array pada indeks ke-7 adalah 9. Array pada indeks ke-8 adalah 6. Apakah 9 ini lebih dari 6? Ya, benar. Maka dia akan ngetem, di mana array pada indeks ke-7 diganti menjadi array pada indeks ke-8. Di mana array indeks ke-8 itu kan sebelumnya adalah 6 dan indeks ke-7 adalah 9, sehingga menjadi indeks ke-7-nya adalah 6, indeks ke-8-nya adalah 9. Increment lagi, J sama dengan 8. Array pada indeks ke-8 itu adalah 9, yang ini. Lalu array pada indeks ke-9 itu adalah 2. Apakah 9 itu lebih dari 2? Ya, benar. Maka dia akan ngetem sehingga array pada indeks ke-8 itu diganti menjadi array pada indeks ke-9. Yang semulanya 1, 3, 5, 4, 7, 7, 8, 6, 9, 2, 5, 10 menjadi 1, 3, 5, 4, 7, 7, 8, 6, 2, 9, 5, 10. Bertukar pada 9, 2, 5 ini menjadi 2, 9, 5. Lalu decrement lagi, J sama dengan 9. Array pada indeks ke-9 ini adalah 9, array pada indeks ke-10 adalah 5. Apakah 9 ini lebih dari 5? Ya, benar. Maka
dia akan ngetem. Di mana array pada indeks ke-9 itu berubah atau diganti menjadi array pada indeks ke-10. Yang mana semula indeks ke-9 adalah 9, indeks ke-10 adalah 5, sehingga menjadi indeks ke-9 adalah 5, indeks ke-10 adalah 9. Nah, karena 10 ini kurang dari 10, maka salah, false. Dia balik ke perulangan lagi. Ke sini. Panjang array kan jadinya yang semula 10 dikurang 1 menjadi 9. Jadi I sama dengan 9. Lanjut ke perulangan kedua, yaitu J sama dengan 0. Nah, array pada indeks ke-0 ini adalah 1. Yang ini. Array pada indeks ke-1 ini adalah 3. Apakah 1 itu lebih dari 3? Salah. Maka dia akan dikreman. J sama dengan 1. Array pada indeks ke-1 adalah 3. Array pada indeks kedua adalah 5. Apakah 3 ini lebih dari 5? Salah. Maka dia melakukan dikreman lagi. J sama dengan 2. Array pada indeks kedua adalah 5, array pada indeks ketiga adalah 4. Apakah 5 itu lebih dari 4? Ya, benar. Maka dia akan ngetem, di mana array pada indeks kedua ini ditukar menjadi array pada indeks ketiga. Yang posisi awal adalah indeks kedua itu adalah 5, dan indeks ketiga adalah 4, maka posisinya berubah menjadi indeks kedua adalah 4, dan indeks ketiga adalah 5. Lalu dikreman lagi, J sama dengan 3. Array pada indeks ketiga ini adalah 5, array pada indeks keempat ini adalah 7. Apakah 5 ini lebih dari 7? Salah. Maka melakukan dikreman lagi. J sama dengan 4. Array pada indeks keempat ini adalah 7. 1, 2, 3, 4. Ini kan. Array pada indeks kelima ini adalah 7 juga. Nah, apakah 7 ini lebih dari 7? Salah. Maka dia akan melakukan dikreman lagi. J sama dengan 5. Array pada indeks kelima adalah 7. Array pada indeks keenam adalah 8. Nah, apakah 7 ini lebih dari 8? Salah. Maka dia akan melakukan dikreman lagi. J sama dengan 6. Array pada indeks ke-6 ini adalah 8. Array pada indeks ke-7 ini adalah 6. Nah, apakah 8 ini lebih dari 6? Ya, benar. Maka dia akan ngetem, di mana array pada indeks ke-6 ini diganti menjadi array pada indeks ke-7. Jadi, indeks ke-6 itu menjadi 6, indeks ke-7 menjadi 8. Lalu melakukan dikreman lagi, J sama dengan 7. Array pada indeks ke-7 ini adalah 8. Array pada indeks ke-8 ini adalah 2. Yang ini. Apakah 8 ini lebih dari 2? Ya, benar. Maka dia akan melakukan dikreman lagi, di mana array pada indeks ke-7 ini diganti menjadi array pada indeks ke-8. Kan indeks ke-7 tadi adalah 8, indeks ke-8 adalah 2, maka posisinya berubah menjadi indeks ke-7 adalah 2, indeks ke-8 adalah 7. Lalu melakukan dikreman lagi, J sama dengan 8. Array pada indeks ke-8 adalah 8, array pada indeks ke-9 adalah 5. Apakah 8 ini lebih dari 5? Ya, benar, maka dia akan ngetem, di mana array pada indeks ke-8 dirubah menjadi array pada indeks ke-9, sehingga posisinya berubah. Lalu, kan I-nya tadi kurang dari 9. Kurang dari 10. Maka dia akan melakukan perulangan lagi. Kembali lagi ke sini. Di mana I tadi kan adalah 9 dikurang 1 menjadi 8. J-nya sama dengan 0.
array pada indeks ke-0 ini adalah 1, array pada indeks ke-1 ini adalah 3. Apakah 1 ini lebih dari 3? Salah. Lalu dia akan melakukan dikiriman lagi. J sama dengan 1, array pada indeks ke-1 adalah 3, array pada indeks kedua ini adalah 4. Apakah 3 ini lebih dari 4? Salah. Maka dia akan melakukan dikiriman lagi. J sama dengan 2, array pada indeks kedua adalah 4, array pada indeks ketiga adalah 5. Apakah 4 ini lebih dari 5? Salah. Maka akan melakukan dikiriman lagi. J sama dengan 4. Nah, array pada indeks keempat ini adalah 7. Array pada indeks kelima ini adalah 7 juga. Apakah 7 ini lebih dari 7? Salah. Maka dia akan melakukan dikiriman. J sama dengan 5. Array pada indeks kelima adalah 7. Array pada indeks keenam adalah 6. Apakah 7 ini lebih dari 6? Ya, benar. Maka dia akan ngetem, di mana array pada indeks kelima ini akan bertukar posisi dengan array pada indeks keenam. Yang semula indeks kelima ini adalah 7 dan indeks keenam ini adalah 6, maka posisinya berubah menjadi indeks kelima itu adalah 6 dan indeks keenam itu adalah 7. Dia akan melakukan dikiriman lagi, J sama dengan 6. Array pada indeks ke-6 ini adalah 7, array pada indeks ke-7 ini adalah 2. Apakah 7 ini lebih dari 2? Ya, benar. Maka dia akan ngetem, di mana posisi array pada indeks ke-6 itu akan berubah menjadi array pada indeks ke-7. Yang semula indeks ke-6 adalah 7 dan indeks ke-7 adalah 2, maka posisinya berubah. Indeks ke-6 itu adalah 2, indeks ke-7 adalah 7. Lalu melakukan dikiriman lagi, J sama dengan 7. Array pada indeks ke-7 ini adalah 7, array pada indeks ke-8 ini adalah 5. Apakah 7 ini lebih dari 5? Ya, benar, maka dia akan ngetem lagi. Di mana array pada indeks ke-8 itu, ke-7 itu diubah menjadi array pada indeks ke-8. Sedangkan array pada indeks ke-8 itu bertukar atau ngetem. Sehingga posisinya menjadi 1, 3, 4, 5, 7, 6, 2, 5, 7, 8, 9, 10. Integernya, lalu kembali lagi ke sini. Kan sebelumnya adalah 8. 8 kurang 1 adalah 7. J sama dengan 0. Array pada indeks ke-0 adalah 1. Array pada indeks ke-1 ini adalah 3. Apakah 1 ini lebih dari 3? Tidak. Salah. Maka dia akan melakukan dikiriman lagi, di mana J sama dengan 1. Array pada indeks ke-1 ini adalah 3. Array pada indeks kedua ini adalah 4. Apakah 3 ini lebih dari 4? Salah. Lalu melakukan dikiriman lagi, J sama dengan 2. Array pada indeks kedua ini adalah 4. Array pada indeks ketiga ini adalah 5. Apakah 4 itu lebih dari 5? Salah. Maka melakukan dikiriman lagi, J sama dengan 3. Array pada indeks ketiga ini adalah 5. Array pada indeks keempat adalah 4. Adalah 7. Apakah 5 ini lebih dari 7? Salah. Maka posisinya tidak berubah. Lalu melakukan dikiriman lagi, di mana J sama dengan 4. Array pada indeks keempat ini adalah 7. Array pada indeks kelima ini adalah 6. Apakah 7 ini lebih dari 6? Ya, benar. Maka dia akan ngetem, di mana posisi array pada indeks keempat itu akan berubah menjadi array pada indeks kelima. Yang semula indeks keempat itu adalah 7, dan indeks kelima adalah 6, maka posisinya berubah menjadi indeks keempat itu adalah 6, dan indeks kelima itu adalah 7. J sama dengan 5. Array pada indeks kelima ini adalah 7. Array pada indeks keenam ini adalah 2. Apakah 7 ini lebih dari 2? Ya, benar, maka dia akan ngetem, di mana array pada indeks kelima ini diganti menjadi array pada indeks ke-6. Yang semula indeks kelima adalah 7, sekarang indeks kelima itu adalah 6.
Sedangkan indeks ke-6 itu adalah 7. Dikreman lagi, J sama dengan 6. Array pada indeks ke-6 ini adalah 7, array pada indeks ke-7 ini adalah 5. Apakah 7 ini lebih dari 5? Ya, benar. Maka array pada indeks ke-6 ini bertukar posisi dengan array pada indeks ke-7. Yang semula indeks ke-6 itu adalah 7, sehingga menjadi indeks ke-6 adalah 5. Sedangkan indeks ke-7 adalah 7. Nah, integer tadi kan 7. Apakah 7 itu kurang dari 7? Salah, maka dia akan kembali ke awal, di mana panjang array ini dikurang 1. Kan panjang sebelumnya itu adalah 7, dikurang 1, maka 6. J sama dengan 0. Array pada indeks ke-0 ini adalah 1. Array pada indeks ke-1 ini adalah 3. Apakah 1 ini lebih dari 3? Tidak, salah. Lalu melakukan dikreman, di mana J sama dengan 1. Array pada indeks ke-1 ini adalah 3. Array pada indeks ke-2 ini adalah 4. Apakah 3 itu lebih dari 4? Salah. Maka akan melakukan dikreman lagi. J sama dengan 2. Array pada indeks kedua ini adalah 4, array pada indeks ketiga adalah 5. Apakah 4 itu lebih dari 5? Salah. Melakukan dikreman lagi, J sama dengan 3. Array pada indeks ketiga ini adalah 5, array pada indeks keempat ini adalah 6. Apakah 5 itu lebih dari 6? Salah. Melakukan dikreman lagi, J sama dengan 4. Array pada indeks keempat ini adalah 6. Array pada indeks kelima adalah 2. Apakah 6 itu lebih dari 2? Iya, benar. Maka akan ngetem, di mana array pada indeks keempat ini diganti menjadi array pada indeks kelima. Yang semula indeks keempat itu adalah 6, maka berubah menjadi 2. Sedangkan indeks kelima berubah menjadi 6. Dikreman lagi, J sama dengan 5. Nah, array pada indeks kelima ini menjadi 6 kan? Jadi array pada indeks kelima ini adalah 6. Lalu array pada indeks ke-6 ini adalah 5. Apakah 6 itu lebih dari 5? Ya, benar. Maka dia akan ngetem, di mana array pada indeks kelima ini berubah atau bertukar menjadi array pada indeks ke-6. Array pada indeks kelima sebelumnya adalah 6, sehingga menjadi array indeks kelima itu adalah 5. Lalu, dikarenakan 6 itu kurang dari 6, maka itu kan salah. Jadi kembali ke atas lagi, di mana panjang array itu dikurang 1. 6 dikurang 1 adalah 5. J sama dengan 0. Nah, array pada indeks ke-0 ini adalah 1. Array pada indeks ke-1 ini adalah 3. Apakah 1 itu lebih dari 3? Salah. Maka akan melakukan dikreman, di mana J sama dengan 1. Array pada indeks ke-1 ini adalah 3. Array pada indeks kedua ini adalah 4. Apakah 3 ini lebih dari 4? Salah. Maka akan melakukan dikreman. J sama dengan 2. Array pada indeks kedua ini adalah 4. Array pada indeks ketiga ini adalah 5. Apakah 4 ini lebih dari 5? Salah. Maka akan melakukan dikreman. J sama dengan 3. Array pada indeks ketiga adalah 5. Array pada indeks keempat ini adalah 2. Apakah 5 ini lebih dari 2? Ya, benar. Maka dia akan ngetem, di mana posisi array pada indeks ketiga ini ditukar dengan array pada indeks keempat. Yang semula indeks ketiga itu adalah 5, maka berubah menjadi 2. Lalu, dikreman lagi, J sama dengan 4. Array pada indeks keempat adalah 5, array pada indeks kelima ini adalah 5. Apakah 5 lebih dari 5? Salah. Maka akan dikreman.
di mana kan I tadi itu 5, maka dia akan melakukan perulangan. Kembali lagi ke sini. 5 dikurang 1 adalah 4, J-nya kembali menjadi 0. Merefresh lagi. Array pada indeks ke 0 ini adalah 1, array pada indeks ke 1 ini adalah 3. Apakah 1 itu lebih dari 3? Salah. Maka akan melakukan decrement. J sama dengan 1. Array pada indeks ke 1 adalah 3, array pada indeks kedua adalah 4. Apakah 3 ini lebih dari 4? Salah. Maka akan melakukan decrement lagi. J sama dengan 2. Array pada indeks kedua ini adalah 4, array pada indeks ketiga adalah 2. Apakah 4 ini lebih dari 2? Ya, benar. Maka dia akan ngetem di mana posisi array pada indeks kedua itu ditukar menjadi posisi array pada indeks ketiga. Di mana indeks kedua itu sebelumnya adalah 4, sehingga berubah menjadi 2. Melakukan decrement lagi, array pada indeks ketiga ini adalah 4, array pada indeks keempat ini adalah 5. Lalu kembali ke dikarenakan 4 kurang dari 4, maka kembali ke awal, di mana panjang array dikurang 1. 4 dikurang 1 sama dengan 3. J sama dengan 0 karena kembali ke awal atau merefresh ke awal. Array pada indeks ke-0 adalah 1, array pada indeks ke-1 adalah 3. Apakah 1 ini lebih dari 3? Salah, maka akan melakukan decrement. J sama dengan 1. Array pada indeks ke-1 adalah 3. Array indeks kedua adalah 2. Apakah 3 ini lebih dari 2? Ya, benar. Maka dia akan melakukan temp, di mana array pada indeks ke-1 ini akan bertukar tempat dengan array pada indeks kedua. Yang semula indeks ke-1 ini adalah 3, menjadi 2. Melakukan decrement lagi, J sama dengan 2. Array pada indeks kedua ini adalah 3, kan menjadi ini. Dan array pada indeks ketiga ini menjadi 4. Apakah 3 itu lebih dari 4? Salah. Dikarenakan 3 itu kurang dari 3, maka kembali ke awal. Panjang array dikurang 1. 3 dikurang 1 sama dengan 2. J kembali menjadi 0. Array pada indeks ke-0 ini adalah 1. Array pada indeks ke-1 ini adalah 2. Apakah 1 itu lebih dari 2? Salah. Lalu melakukan decrement. J sama dengan 1. Array pada indeks ke-1 ini adalah 2. Array pada indeks kedua ini adalah 3. Apakah 2 itu lebih dari 3? Salah. Maka dikarenakan 2 ini kurang dari 2, maka kembali ke awal. Panjang array dikurang 1. 2 dikurang 1 sama dengan 1. J sama dengan 0. Array pada indeks ke-0 ini adalah 1. Array indeks ke-1 ini adalah 2. Apakah 1 itu lebih dari 2? Salah. Itu kan sudah cukup. Karena 1 itu kurang dari 1. Salah. Maka selesai. Dia sudah mendapatkan nilainya. Lalu kita masuk ke perulangan J++, di mana jika J itu kurang dari integer atau tidak sesuai dengan instruksi, maka balik ke perulangan awalnya gitu. Sampai selesai. Tadi kan sudah selesai saya jelaskan, sehingga nilai akhirnya sudah dapat. Jadi fungsi dari program ini adalah mengurutkan nilai dari yang terkecil hingga ke terbesar. Lalu lanjut ke flowchart selanjutnya, yaitu flowchart yang di sebelah kiri. Nah, di sini program prosedur. Di sini itu kita akan ngeprint array integer aja.
Jadi integer array ini bukan lagi integer H. Karena di program ini udah berubah, di mana parameternya itu menggunakan array yang di flowchart fungsi. Ialah yang di sini tadi. Lalu di program ini kita cuma ngeprint aja. Nah, integer i sama dengan 0. Di sini ada perulangan untuk ngeprint menampilkan nilai yang kita urutkan tadi. Lalu ke bawah, i kurang dari panjang array tadi kan 11. Maka i kurang dari 11. Jika benar i kurang dari 11, maka dia akan menampilkan nilai di mana ini adalah indeks, dan indeks ke 0 ini adalah 1, sehingga nanti dia akan mengeprint nilai 1, dan ia akan mengecek lagi apakah 1 itu kurang dari 11. Jika benar, maka dia akan mengeprint array 1. Nah, dari array 1 itu adalah 2, sampai seterusnya, sampai akhir. Lalu selesai. Lalu lanjut ke program inti. Di sini ada int_age sebagai array untuk program fungsi ini. Nah, di sini ada ascending age sebagai pemanggilan fungsi. Jadi ini tuh untuk pemanggilan fungsi ini, dan print array ini pemanggilan fungsi dari prosedur ini. Jadi misalnya flowchart dari fungsi itu misalnya di sini nilainya kosong, maka dia tidak akan melakukan panggilan. Flowchart dari fungsi dan prosedur ini tidak akan dikerjakan sampai program inti itu memanggilnya. Jadi jika tidak ada ini, maka dia tidak akan selesai. Lalu lanjut, selesai. Jadi kan ini sudah dipanggil, dan ini sudah, yang fungsi ini sudah dipanggil, dan prosedur juga dipanggil, sehingga dia akan menampilkan nilai ke monitor. Jadi fungsi memanggil fungsinya di instruksi di program ini, fungsinya itu memanggil program prosedur atau flowchart sebelah kiri ini. Dan guna prosedur ini untuk menampilkan ke monitor. Sedangkan program fungsi ini gunanya untuk mengurutkan array awal ini. Jika sudah selesai, maka kita lanjut ke pembuatan program. Di sini saya sudah membuat programnya, lalu kita jalankan. Maka di sini saya menggunakan bahasa C ya. Nah, maka dia akan menampilkan hasil ke monitor. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10. Sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.